Syekh Toha Syekh Toha Al-Safadi dan juga Al-Mukarram Ustadz Muhammad Habibullah selaku mutarjim yang insya Allah nanti akan menerjemahkan dari apa nanti yang akan disampaikan oleh Syekh Toha, dan juga yang sama-sama kita hormati juga moderator itu Kak Mas Nuroh SPD, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada MC Miss Yuni yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk saya. Sahabat Salas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ya kami mewakili Badan Kemanusiaan mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang dibangun saat ini antara ACT dengan Salas, yang mudah-mudahan kolaborasi ini dapat berikan dampak yang luas dan berikan juga dampak positif yang baik. Ya, tentu positif ya, baik ya, karena saat ini positif itu ada dua ya, ada positif yang baik dan juga ada positif yang negatif ya. Karena saat ini sedang merebak ya, ya kita saat ini sedang juga ya, bangsa kita ya saat ini sedang diuji juga dengan wabah ya, COVID yang makin terus mengganas ya, dengan dengan varian baru ya, dan varian baru ini, dan bahkan ya Indonesia sudah termasuk kategori yang luar biasa, hampir sama juga dengan India atau wilayah lain yang saat ini. Ya mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, sehat jasad dan juga sehat rohani, dan tentu juga ya sehat maliyah kita, agar tadi kita bisa sama-sama terus memberikan kontribusi yang terbaik bagi saudara kita, baik ada yang di lingkungan kita, di sekitar kita, ataupun ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita pun bisa turut berkontribusi juga memberikan yang terbaik untuk bangsa, untuk membangkitkan ekonomi yang ada di kita, yang karena saat ini terus mengalami keterpurukan. Dan tentu juga kita pun, selain kita peduli terhadap saudara kita yang ada di sekitar kita, kita pun tetap harus terus empati dan peduli terhadap saudara kita di Palestina yang sampai saat ini mereka dalam mengalami penjajahan. Yang mudah-mudahan ya nanti dengan insya Allah nanti akan disampaikan mungkin lebih detailnya terkait terkait kondisi saudara kita di Palestina, dan sedikit gambaran terkait ACT sendiri. Dan alhamdulillah ACT hadir di Palestina sejak tahun 2005, sejak ya kita buka sejak ACT berdiri ya, kita di tahun 2005 sudah hadir untuk membantu saudara kita di Palestina. Dan saat ini ya alhamdulillah kontribusi ACT atas nama bangsa Indonesia dan juga masyarakat Indonesia hadir memberikan perhatian yang sangat luar biasa terhadap saudara kita di sana. Program-program kita sangat masif di sana, baik itu program pangan, program medis, program pendidikan, dan juga yang lainnya. Dan tentu itu semua atas kontribusi masyarakat Indonesia yang sangat luar biasa peduli, walaupun di tengah keterpurukan pun masyarakat Indonesia sangat peduli terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Yang mudah-mudahan ini pun bisa dapat juga dengan sahabat Salah semua, mudah-mudahan bisa menghadirkan yang terbaik untuk kita yang di Palestina. Mungkin ya itu saja sedikit gambaran atau sedikit sambutan dari kami. Terima kasih ya atas kolaborasi ini, mudah-mudahan terus berjalan dan juga terus terjalin, dan tentu memberikan kontribusi yang terbaik bagi siapapun, bagi saudara kita yang badan bismillah. Alhamdulillah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aat sebagai Kepala Cabang yang telah memberikan sambutan dari Aksi Cepat Tanggap. Selanjutnya kita akan lanjutkan acara pengenalan
perkenalan Syekh dan penerjemah yang akan dipandu oleh Kak Mas Nuroh sebagai moderator pada sore hari ini. Mangga, waktu dan tempat dipersilahkan Kak Mas Nuroh. Baik, terima kasih untuk Kak Yuni sebagai MC pada webinar Potret Pendidikan Palestina pada sore hari ini. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan memperkenalkan Syekh yang akan jadi pemateri dalam webinar kali ini, yaitu beliau adalah Syekh Toha Al-Safadi. Beliau adalah pengacara, seorang hafidz Quran, dan beliau S2 di Universitas Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Lalu webinar kali ini juga akan mendatangkan seorang penerjemah untuk lebih memudahkan kita peserta webinar semuanya dalam mengambil ibroh atau ilmu yang nantinya akan disampaikan oleh Syekh, yaitu beliau penerjemah pada sore hari ini adalah Bapak Muhammad Habibullah LC. Beliau adalah pengajar privat Al-Quran Mubalik S1 Libya Fakultas Syariah. Begitu tadi adalah Syekh dan penerjemah pada acara webinar Potret Pendidikan Palestina pada sore hari ini. Dan sekarang saya serahkan kepada Syekh untuk menyampaikan materi-materinya mengenai webinar Potret Pendidikan Palestina. Pada beliau kami persilahkan. Kepada penerjemah juga. Ya. Insyaallah ya, bismillah ya. Insyaallah kita akan mulai ya. Ya Syekhuna, anta hadir. حاضر أخي. يعني سنبدأ بإذن الله تعالى. ربما يعني نبدأ مباشرة. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخنا. شغل الميكروفون. هل ممكن أن نبدأ أخي الآن؟ طيب تفضل ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيد الأولين وسيد الآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. بداية أحييكم بتحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هل ممكن أن تترجم أخي الآن؟ طيب هل ممكن تستمر؟ بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجتمع بكم جميعا في ساحات المسجد الأقصى المحرم، وأن ندخله محررين اللهم آمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Syekh Muhammad Toha Hafizahullah Ta'ala ya tadi memberikan salam kepada kita, ya salam hangat, salam Islam untuk kita semua. Ya di mana Syekh juga menyampaikan kepada kita tentang salam dari saudara-saudara kita yang berada di Palestina, khususnya yang berada di Masjidil Aqsa. ونسأله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا الوباء والبلاء والأمراض والأسقام وأن يشفي كل المرضى اللهم آمين. Dan Syekh Muhammad Toha ya Hafizahullah Ta'ala berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengharapkan harapan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa mengangkat wabah penyakit yang hari ini terjadi melanda negeri kita, khususnya umumnya yang melanda seluruh dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesehatan ya untuk kita semua, yang dimana mungkin sebagian saudara kita hari ini mengalami sakit dengan wabah tersebut dan lain-lainnya. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ إندونيسيا وفلسطين وسائر بلاد. Dan Syekh tadi mengatakan kepada kita dan berharap ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Palestina, rakyat Palestina saat ini mungkin dalam keadaan mencekam, juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa melindungi mereka semua
dan khususnya dan umumnya juga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa melindungi seluruh manusia yang berada di muka bumi ini. ثم يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم في هذا اللقاء بين إخوة لي في أندونيسيا. Dan Syekh sangat senang sekali bisa hadir di tengah-tengah kita, ya ACT dan juga teman-teman yang hadir pada hari ini. Ya merasa sangat gembira dan senang sekali bisa membagikan sesuatu di tengah-tengah muhadharah atau di tengah-tengah webinar pada hari ini. ثم أتقدم بالشكر كل الشكر لكم وأقول لكم سلام لكم من أهل فلسطين وذلك لوقوفكم دائما أهل وشعب أندونيسيا إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب القضية الفلسطينية فجزاكم الله عنا كل خير. Dan ternyata Masya Allah saya menyebutkan kepada kita dapat salam cinta, salam hangat dari saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana. Dan banyak-banyak mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kita semua, mungkin atas bantuan kita semua sebagai rakyat Indonesia, yang dimana ternyata punya hubungan erat di antara Indonesia dan Palestina, sehingga Syekhnya mewakili rakyat Palestina mengucapkan terima kasih banyak di atas sumbangsih yang dimana bisa membantu rakyat Palestina. سأتحدث إليكم في هذه الدقائق المعدودة عن التعليم في فلسطين. Dan insya Allah Syekh hari ini akan berbicara tentang potret pendidikan yang ada di Palestina. وأسأل الله سبحانه وتعالى كرر يا شيخ في مشكلة في الإنترنت هذا لا أسمع صوتك. سأتحدث في عدة محاور. المحور الأول عن أهمية العلم والتعليم في الإسلام. Dan insya Allah pada hari ini Syekh Muhammad Thaha Hafizahullah Ta'ala yang akan berbicara tentang potret pendidikan Palestina, yang dimana tapi sebelum itu ya ada pendahuluan tentang bagaimana itu pendidikan tersebut. Apa itu pendidikan dan bagaimana pendidikan tersebut? أولا كرر يا شيخ ربما في مشكلة في إنترنت هذا في ماليزيا. نعم. نعم. لو سمحت يا شيخ كرر لا أسمع صوتك. لا أسمع يا شيخ، لا أسمع شيئا يعني من كلامك. لو سمحت يا شيخ لا أسمع شيئا من كلامك. هل في مشكلة في يعني في الجهاز أو في ماذا؟ لا أسمع صوتك. ولا أسمع يا شيخ، لا أسمع شيئا من كلامك. أخي هل تسمعه؟ كرر الصوت. لا أسمع شيئا يعني في صورة يعني على يساري هذا يعني علامة شبكة بأن فيه لونه أو لونها أحمر، ربما هناك شبكة ضعيفة. والصورة كذلك لم تتحرك.
Ya, apa nih ada kesalahan teknis sepertinya di jaringan Syekh-nya kayaknya nih ya. Bentar, kita tunggu dulu Syekh-nya insyaallah. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin sedikit jaringan Syekh-nya ini memang sedikit bermasalah ya. Insyaallah kita tunggu dulu ya, saya coba kontak lagi beliau insyaallah. Pada hari ini insyaallah mungkin akan membahas tentang pendidikan ya. Insyaallah sebentar saya akan tanya Syekh-nya dulu lewat WhatsApp ya. Baik teman-teman semua, sambil menunggu Syekh, mungkin tadi jaringannya masih lemah atau kendala di sinyal. هل تسمعني أخي؟ هل تسمعني أخي؟ ألو؟ نعم شيخ. هل تسمعونني جيدا؟ نعم أسمع صوتك يا شيخنا. نعم إن شاء الله. تفضل. أولا سأتحدث عن أهمية العلم والتعليم في الإسلام. يعتبر القرآن الكريم دين العلم، فلقد كانت أول آية نزلت في القرآن الكريم تحث بالقراءة. قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Ikhwatul fadhalah hafidhakumullah jami'an. Tadi Syekh-nya ini menyebutkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya pendidikan dan pengajaran di dalam Islam. Jadi belajar dan mengajarkan amatlah penting di dalam Islam, dan bahkan Syekh-nya menyebutkan kepada kita ya bahwasanya ada dalil yang menyebutkan bahwasanya penting sekali untuk kita yang dimana sama-sama mementingkan yang namanya ilmu atau pendidikan di antara kita semua. Ya, sesuai tadi saya katakan ya, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya bahkan ini menjadi firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di surat Al-Alaq 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ya di ayat yang kelima ini, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa-apa yang dimana belum diketahui oleh manusia. وقد أوجب الله عز وجل العلم في الإسلام قبل العمل، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Dan saya menyebutkan kepada kita poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ya mewajibkan kepada kita yang pertama tentang ilmu dulu, baru setelah itu yang dinamakan dengan amal. Ilmu dulu baru amal. Ya, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad ayat yang ke-19 ya, fa'alam annahu, maka ketahuilah ya sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala tiada tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas dosa yang dimana mungkin seseorang miliki. Ya, walil mu'minin wal mu'minat, dan kepada orang-orang mukmin dan mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa-apa yang dimana mungkin hari ini terjadi kepada kita semua. وحذر الله تعالى من القول دون العمل. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan tadi saya menyebutkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala ya, ikhwatul fudhala, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mengatakan kepada kita Allah Subhanahu wa taala menegur kita
ketika kita misalnya tidak mengetahui sebuah ilmu kemudian menyampaikannya. Ya, sesuai firman Allah di surat Al-Isra itu, ya maka janganlah engkau berpijak ya apa-apa yang dimana atau engkau berargumentasi atau engkau berpijak atau engkau berusaha menyampaikan sesuatu yang dimana mungkin yang engkau belum memiliki ilmu tersebut, karena dari pendengaran kita, penglihatan, hati kita nanti semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. وجعل الله للعلماء منزلة عالية في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dan poin yang keempat dari pentingnya pendidikan, belajar dan mengajarkan, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya jenis orang atau mengangkat derajat seseorang. Siapa seseorang di sini? Ya dikatakan adalah al-ulama. Ya karena ulama di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para ulama yang dimana sesuai difirmankan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat orang-orang yang dimana mengangkat derajat seseorang yang dimana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat pula derajat seseorang yang dimana menuntut ilmu. Ya bukan satu derajat tapi derajat yang sangat banyak, derajat yang sangat tinggi. ومعرفة الله وخشيته تكون من خلال العلم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. Dan tadi Syekh juga menyebutkan kepada kita ya seseorang yang berilmu itu amatlah sangat memiliki yang namanya rasa takut. Ya siapa yang memiliki rasa takut diiringi dengan ketakutannya ada ilmunya. Siapa itu? Ya maka mereka adalah kalangan para ulama. Ya maka disebutkan dalam dalilnya tadi bahwasanya yang takut kepada Allah dari kalangan manusia yaitu al-ulama. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب العلم نظرا لأهميته فقال: ورب زدني علما. Dan poin berikutnya adalah teman-teman sekalian ya bahwasanya Syekh menyebutkan kepada kita ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada setiap insan itu untuk senantiasa mampu dirinya atau senantiasa dirinya ini mau bergerak dirinya untuk menuntut ilmu. Ya, sesuai disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Thaha, ya. Apa itu? Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بطلب العلم فجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقد فضل العلماء على الناس في كثير من الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. Nah, yang menarik di sini adalah yang tadi disampaikan saya, poin berikutnya ini, bahwasanya banyak sekali ayat dan hadis yang menerangkan bagaimana setiap insan ini diminta untuk menuntut ilmu. Ya diminta untuk senantiasa dirinya ini mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu. Ya maka di sini disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu hadis yang di sini disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang mencari sebuah jalan. Yang jalan di sini tujuannya adalah menuntut ilmu. Nah, maka ketika ada seseorang yang sedang berusaha mencari sebuah jalan, jalannya ini tujuannya adalah menuntut ilmu, apalagi ilmunya di sini ilmu yang dimana berkaitan dengan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala Allah akan mudahkan jalannya si fulan tersebut untuk bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat hadis ini sahih. Dan dikatakan juga tadi saya mengatakan ada sebuah dalil yang menyebutkan bahwasanya derajat yang dimana ketakutannya amatlah tinggi diiringi dengan ketakutan disertai dengan ilmu, maka siapa mereka? Mereka adalah al-ulama. وقد جعل الله عز وجل ثواب العالم مستمر لا ينقطع عند موته بل يجري له. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya juga ada hadis yang bercerita di mana ada seseorang ini ketika meninggal akan terputus semua amalannya, teman-teman. Tetapi ternyata Rasulullah SAW gambarkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya ya ada 3 amalan yang dimana tidak akan terputus. Ya biasanya kalau kajian di luar saya nyebutnya adalah deposito akhirat. Maka deposito akhirat yang disampaikan Syekh tadi salah satunya adalah al-ilmu yuntafa'u bi dari hadis Rasulullah SAW. Ilmu yang dimana sifatnya bermanfaat untuk ya orang-orang banyak.
Maka di sini salah satu ganjaran pahala kenikmatan yang amat luar biasa bagi seseorang karena dia telah menuntut ilmu, yang dimana ilmu tersebut ketika diwarisi, pahalanya pun terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. وقد بلغت عدد المرات التي جاءت فيها كلمة العلم في القرآن الكريم بمشتقاتها 779 مرة، أي بمعدل 7 مرات في كل سورة. وهنالك كلمات أخرى وردت في القرآن تشير إلى معنى العلم حيث أنها لم تذكر بلفظه. من أمثلة ذلك الفكر، النظر، اليقين. Dan syekhnya menyebutkan kepada kita di Al-Quranul Karim ini, karena syekhnya Masya Allah hafiz Quran, punya sanad qiraah, ya beliau juga meneliti beberapa mungkin yang ada dalam Al-Quran, dan di sini syekhnya, Syekh Muhammad Thaha, menemukan sesuatu di dalam Al-Quran yang dimana berkaitan dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata ilmu, tetapi maksudnya maknanya adalah ilmu. Di sini disebutkan bahwasanya dengan kata-kata yang berbeda menunjukkan dari sisi makna, maknanya adalah ilmu, dan dijelaskan dalam Al-Qur'an kurang lebih 779 kali. Nah, maka di sini ya bahwasanya salah satu contohnya di sini ada yang disebutkan dengan fikr. Apa itu fikr? Fikr di sini adalah ilmu. Yakin, apa itu yakin? Yakin di sini maksudnya ilmu. An-nazar, apa maksudnya nazar? Nazar di sini kata syekhnya maksudnya adalah ilmu. Dan akal, hikmah, burhan, hujjah, al-ayah, al-bayyinah, maknanya semuanya di sini adalah ilmu artinya. Dan bayangkan, disebutkan dalam Al-Quran 779 kali, ini menandakan bahwasanya ketika ditemukan setiap surat itu, bahwasanya akan ditemukan kurang lebih 7 kali kata yang berkaitan maknanya adalah ilmu. نعم إخوتي وأحبتي، أحببت أن أبدأ بهذه الآيات وهذه الأحاديث قبل أن أتكلم عن التعليم في فلسطين لأذكركم بفضل وأهمية التعليم في القرآن الكريم وفي الإسلام. فكل هذه الآيات والأحاديث التي ذكرناها لتدلل لنا على أهمية العلم والتعليم في القرآن. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syekhnya menyebutkan kepada kita nih. Apa yang beliau sebutkan? Kenapa sih aku ini memulai terlebih dahulu dengan muqaddimah tentang ilmu? Ya, syekhnya karena bergelut di bidang spesialisasi tafsir, ilmu syariah dan hukum, nah maka menyebutkan, saya menyebutkan ini betapa pentingnya menuntut ilmu karena banyak disampaikan dalam ayat dan hadis. Maka ya saya menyampaikan pula muqaddimahnya terlebih dahulu tentang bagaimana pendidikan itu bahwasanya ada loh hadir di dalam Islam, apalagi ada loh dalam Al-Quran, ada loh dalam hadis yang dimana seluruhnya berkaitan dengan ilmu. Maka syekhnya ya sebelum memulai tentang bagaimana sih pendidikan di Palestina dan memulai dulu bagaimana pendidikan pada hakikatnya, maka dijelaskan tadi syekh pertama kali dengan muqaddimah terlebih dahulu. الآن المحور الثاني سأتحدث عن التعليم في فلسطين، وأريدكم جميعا أن تركزوا عن كيفية التعليم في فلسطين وكيف معاناة أهل فلسطين منذ القدم إلى الآن. أولا، يعتبر التعليم جانب مهم من جوانب حياة الفلسطينيين جميعا. Jadi saya mengabarkan kepada kita ya bahwa saya tadi pertama kita jelaskan tentang pendidikan. Oke, toib itu sudah selesai. Maka kita akan masuk bagaimana potret pendidikan di negara Palestina. Maka saya menyebutkan bahwasanya di Palestina ini pendidikan menjadi amat sesuatu yang sangat penting di dalam negara Palestina tersebut. فتاريخنا وبسبب شتات الفلسطينيين كما تعلمون في حربين 1948 وهي حرب النكبة وحرب 1967 ونزوح الكثير من الفلسطينيين عن أراضيهم وفقدانهم للكثير من أموالهم وأملاكهم، أصبح التعليم حاجة ماسة بسبب فقدان مصادر الرزق الأخرى المتمثلة بالزراعة والتجارة والصناعة لدى شريحة عريضة من الفلسطينيين، أي أنه بسبب حرب 48 وحرب 67 وفقدان الكثير من الفلسطينيين أراضيهم، أصبحت حاجة التعليم ماسة لكثير من الناس لأنه أصبح مصدر رزق لهم. Baik, tadi syekhnya menyebutkan kepada kita bahwasanya di Palestina itu potret pendidikan menjadi amat sesuatu yang penting. Baik, apa alasannya?
Karena alasan ini dilandasi dengan sejarah yang dimana menuntut Palestina untuk mengambil ya sebuah amaliyah yang luar biasa yang dinamakan dengan pendidikan. Kenapa bisa terjadi? Karena di dua perang, di peristiwa Nakbah dan perang di tahun 1967, 1948 terkenal dengan Nakbah. 1967 perang yang berikutnya, maka pada saat itulah terjadi pengusiran besar-besaran yang dimana menyebabkan rakyat Palestina bukan hanya kehilangan tempat tinggalnya, bukan hanya kehilangan anggota keluarga dan segala macamnya, tetapi kehilangan pekerjaan, kehilangan swasembada, kemudian kehilangan juga bentuk pertanian, sektor usaha dan lain-lainnya itu hancur sehancur-hancurnya ketika peristiwa Nakbah dan perang satunya lagi di 1967, pengusiran besar-besaran Palestina yang menyebabkan mereka tadinya di Palestina terusir dari wilayahnya, dan akhirnya pada saat itu inilah jalan yang tepat untuk rakyat Palestina yang berada di dalam Palestina, yang saat ini terjadi, yang saat ini hadir di tepi barat dan di Gaza, maka mereka mengambil sektor pendidikan untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya lebih baik lagi. لذلك أصبحت العائلة الفلسطينية تحاول أن تبذل أقصى ما تملك من أجل تأمين تكاليف تدريس أبنائها في الجامعات، حتى أنهم بعد أن ينهوا الجامعات أن يحصلوا على وظائف. Dan ternyata karena sektor ini amatlah penting dirasa bagi semua rakyat Palestina, maka keluarga-keluarga di Palestina ini berupaya mengusahakan semaksimal mungkin agar anak saya ini bisa mengambil jalur pendidikan yang cukup tinggi. Kenapa? Karena dengan pendidikan bisa jadi ada perubahan di dalam diri mereka masing-masing. Maka orang tua, keluarga di sana itu nggak tiba-tiba nongkrong, duduk santai, dan lain-lain. Tidak. Tetapi mereka berusaha mencarikan betul-betul untuk berupaya semaksimal mungkin agar anak saya bisa sekolah, agar anak saya bisa kuliah, agar anak saya bisa menempuh pendidikan yang bisa terus setinggi-tingginya. التعليم المدرسي في فلسطين، نسبة التعليم المدرسي في فلسطين مرتفعة جدا، وهي تقارب 78% لكل من الجنسين، أقصد الذكر والأنثى. نسبة التعليم 78%، لكن هذا لا ينفي وجود مشاكل التسرب من المدارس وعمالة الأطفال. Baik. Nah, tadi saya menyebutkan, mereka mengambil sektor pendidikan. Ternyata di sana karena mereka sudah termotivasi untuk terus mengambil pendidikan, maka tingkat pendidikan di sana bukan menurun, tetapi malah terus melonjak tinggi. Bayangkan 78% orang-orang di sana minat sekali untuk melaksanakan pendidikan. Ya, baik di sekolah yang dimana mungkin kategorinya SD, SMP, SMA, ataupun mungkin di sektor kuliahan dan lain-lainnya. Mereka mengambil pendidikan yang dimana sangat luar biasa, ya saking banyaknya sampai menyentuh angka 78% di wilayah Palestina. Dan ini ingat, 78% ini bukan hanya laki-laki, tetapi digabung laki-laki dan perempuan. Tetapi mereka semua ingin melaksanakan pendidikan, ingin melaksanakan sekolah, ingin melaksanakan merasakan, ingin punya impian yang dimana terwujud dengan pendidikan. Tetapi banyak sekali penghalang-penghalang yang dimana mungkin menghancurkan mimpi mereka untuk bisa sekolah, untuk bisa yang namanya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, karena mungkin terputusnya pendidikan dan juga terputusnya mungkin antara hubungan pendidikan dan lain-lainnya. بلغت نسبة الطلبة الملتحقين بالمدارس الحكومية في غزة وفي الضفة الغربية 73%. أما الباقي فموزعون عندنا في فلسطين على مدارس الوكالة بنسبة 24%، والمدارس الخاصة بنسبة من 5 إلى 6%. هذه نسبة الطلبة وكيفية توزيعهم عندنا في فلسطين. Baik. Di sini ada pembagian yang dimana mereka rakyat Palestina menempuh jalur pendidikan. Ternyata mereka semua mengambil pendidikan dari sekolah-sekolah yang dimana sifatnya dari pemerintah Palestina, yaitu kurang lebih mereka tersebar di dua wilayah tersebut, di Gaza dan juga di tepi barat Palestina. Mereka tersebar kurang lebih 73% mereka mengambil pendidikan, menempuh jalur pendidikannya dari
negara Palestina. 24%-nya dari mana? 24%-nya dari salah satu lembaga yang cukup terkenal, yang di mana lembaga kemanusiaan, yang mereka menamakan dirinya dengan UNRWA. Yang saya nggak tahu bagaimana cara bacanya, tapi kurang lebih itu lembaga yang di mana lembaga tersebut memberikan pendidikan, kemudian memberikan bantuan langsung kepada mungkin yang di mana disebut dengan lagi terjajah, lemah, dan lain-lainnya. Ini kurang lebih 24% pendidikan yang di Palestina yaitu dipegang oleh UNRWA, ya. Dan juga ada beberapa sekolah-sekolahan yang khusus sifatnya itu kurang lebih 6%. الآن سأتحدث عن المناهج المدرسية. ما هي المناهج المدرسية التي كانت في السابق والمناهج المدرسية التي الآن؟ قديما كانت المناهج المدرسية في غزة وفي الضفة الغربية هي التي تدرس في الأردن وفي مصر، فكنا ندرس في فلسطين المناهج المصرية والمناهج الأردنية. ولكن بفضل الله عز وجل بعد عام 1998 تم إقرار مناهج فلسطينية. الآن بفضل الله عز وجل من بعد العام 2000 أصبح هنالك في الضفة الغربية وفي غزة مناهج فلسطينية موحدة. Baik, tadi kita sudah berbicara tentang berapa banyak yang suka dengan pendidikan. Kemudian apakah sektor pendidikan ini bisa membuat mereka bangkit dirinya untuk mau berubah? Ternyata betul. Dan sekarang yang akan dibicarakan Syekh adalah, ya, kan kita sekolah. Lalu sekolah itu membutuhkan yang namanya kurikulum. Lalu kurikulumnya dari mana? Ternyata kurikulum yang diambil ini berdasarkan dari dua negara. Yang pertama dari Yordan, kemudian dari negara Mesir. Ya, kemudian mereka mengambil dua kurikulum ini kurang lebih sampai tahun 1998. Nah, ketika di tahun 2000-an mereka mempunyai kurikulum sendiri yang dimana diterbitkan pada saat itu oleh negara Palestina. Sampai sekarang mereka memakai kurikulum yang dari Palestina. Kurang lebih seperti itu. الآن في النقطة التي بعدها سأتحدث إليكم عن التعليم الجامعي. قد يسأل سائل منكم كم عدد الجامعات الموجودة في فلسطين في الضفة وفي غزة، وهل هي جامعات كثيرة وما هي هذه الجامعات؟ أولا أقول وبالله التوفيق، في فلسطين هنالك عدد من الجامعات. في الضفة الغربية هنالك 9 جامعات، وهم جامعة القدس، جامعة القدس المفتوحة، جامعة بيرزيت، جامعة النجاح الوطنية، جامعة الخليل، جامعة بيت لحم، الجامعة العربية الأمريكية في جنين، جامعة الخليل، جامعة البوليتينيك. في غزة هنالك 5 جامعات. الجامعة الأولى هي الجامعة الإسلامية، وجامعة الأزهر، وجامعة فلسطين، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة الأقصى. إذن مختصر هذه النقطة أن هنالك في الضفة الغربية 9 جامعات، وفي غزة 5 جامعات. وأفضل هذه الجامعات على الإطلاق هي الجامعة الإسلامية في غزة التي خرجت المئات من العلماء وخرجت مئات من الشهداء، وهي يعني تعتبر الجامعة رقم 1 على مستوى فلسطين. طيب، الجامعة الأفضل هذا الجامعة الإسلامية، أليس كذلك؟ نعم، هي رقم 1 على مستوى فلسطين. طيب. نتحدث طيب. وقلت عدد الجامعات في الضفة 9 وفي غزة 5. Baik. Saya terjem insyaallah. Tadi kita berbicara bagaimana tentang kurikulum. Sekarang ini kan pada penasaran. Wah, apakah di sana ada universitas di negara Palestina yang saat ini mungkin terhitung sangat kecil sekali. Di peta saja terlihat kecil sekali. Nah, di tepi barat, kemudian di negara di bagian provinsi Gaza. Ya, Gaza ini kan mempunyai beberapa wilayah, ya, ada Gaza yang atas, bawah, dan banyak lagi tempat-tempat Gaza lainnya. Apakah daerah yang seminim itu ada universitasnya? Oh, ternyata ada. Kalau kita lihat di sini ada 2 wilayah, tepi barat dan ternyata Gaza. Karena mereka semangat ilmunya tinggi, maka pada saat itu pemerintah Palestina yang di tepi barat, yang di Gaza, akhirnya mendirikan beberapa universitas yang berada di Palestina. Tadi ada salah satunya universitas disebutnya ada Universitas Al-Quds, ya, di negara tepi barat, ya. Kemudian ada Universitas Al-Quds Al-Maftuha, ada Universitas Berzit, ada juga Universitas An-Najah Al-Wataniyah, ada Al-Khalil, ada Baitul Laham, ada Al-Arabiyah Al-Amerikiyah di Janin, terus juga ada Universitas Al-Khalil juga.
kemudian ada Universitas Al-Bulan Teknik ya, dan juga di apa namanya di Gaza ada Universitas Palestina, ada Universitas Al-Azhar di Gaza, ada Universitas Islam yang berada di Gaza, ada Universitas Al-Quds Al-Maftuha yang berada di Gaza, ada Universitas Al-Aqsa. Nah, ternyata dari kesemua universitas ini, khususnya di negara Gaza, ternyata yang melahirkan para ulama, yang melahirkan ulama, yang melahirkan syuhada, yang melahirkan para cendekia-cendekia yang dimana membangkitkan ya rasa perubahan yang amatlah luar biasa yang berada di Palestina, ternyata ada salah satu universitas dan bahkan menjadi urutannya nomor 1 di Palestina, khususnya di Gaza. Di mana itu? Namanya Universitas Al-Islam, Al-Jami'atul Islamiyah di Gaza, Universitas Islam yang berada di Gaza. Mereka semua yang mengambil pendidikan di situ ternyata ketika keluar menjadi para cendekia yang hebat, menjadi para ulama yang hebat, menjadi para syuhada yang dimana sangat berpotensi luar biasa menjadi ilmuwan yang luar biasa ke depannya. طبعا لغات التدريس المعتمدة عندنا في فلسطين هي العربية والإنجليزية. هذه للإشارة فقط. Dan juga tadi saya menyebutkan apakah di sana ada bahasa Inggris? Ada. Jadi di sana itu bahasa yang resmi, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman mau coba berbicara sama Syekh pakai bahasa Inggris, insya Allah bisa gitu ya. Jadi sebagian besar dari mereka jago bahasa Inggris dan bahasa Arab. الآن سأتحدث بشكل مختصر عن التعليم خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى من عام 1987 إلى عام 1994. باختصار أخي، في هذه الفترة، فترة الانتفاضة، العدو الصهيوني أخذ يستخدم وسائل عديدة جدا، وذلك من أجل يعني إفشال هذا الجيل. فمن الوسائل التي كان العدو الصهيوني يقوم باستخدامها خلال الانتفاضة الفلسطينية أنه كان يقوم بالإغلاق الجماعي لكل المؤسسات التعليمية في الضفة وفي قطاع غزة. فتخيل أخي ماذا يقوم العدو الصهيوني؟ بإغلاق كل المؤسسات التعليمية. أيضا كان يعتبر يعني أي تجمع من أجل التعليم هو أمرا خارجا عن القانون ويعاقب عليه. يعني هذه الأمور الاثنتان التي كان العدو الصهيوني يفعلها في الانتفاضة الفلسطينية، أنه كان يقوم بإغلاق كل الجامعات في الضفة الغربية وفي غزة، وأيضا كان يعتبر أي تجمع من أجل التعليم هو أمرا خارجا عن القانون ويقوم بحبس أي شخص يقوم بالتجمع. هذه من وسائل التعسفية التي يعني كان العدو الصهيوني يستخدمها بهدف إفشال هذا الجيل في الانتفاضة الفلسطينية الأولى. Dan ternyata di sini ada gambaran potret pendidikan di masa intifadah yang pertama, yaitu kebangkitan Palestina yang pertama di tahun 1980-an sampai 1990-an. Ternyata di sini gambaran besarnya adalah bahwasanya pada saat di era yang seperti itu ternyata Israel, orang-orang Zionis Israel pada saat itu menutup akses pendidikan yang berada di seluruh Palestina, khususnya yang berada di Gaza dan di tepi barat di Palestina. Mereka menutup bahwasanya seluruh akses pendidikan semuanya ditutup. Ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba ditutup. Dan ini menjadi suatu masalah yang sangat besar. Dan bahkan kalau ada orang-orang yang berkumpul tujuannya menuntut ilmu, ini maka sudah di luar dari ketentuan undang-undang. Yang dimana kalau sudah di luar dari ketentuan undang-undang, maka pada saat itu akan mendapatkan sebuah penekanan, peringatan, dan juga pengusiran yang luar biasa, sehingga mereka tidak ada lagi yang namanya menuntut ilmu di masa intifada yang pertama di tahun 1980-an. طبعا أخي، نتيجة هذا الإغلاق لجميع المؤسسات التعليمية ماذا أدى؟ أدى إلى يعني التأثير على التحصيل العلمي لدى الطلاب، وأصبح الطلاب ينتقلون من صف إلى آخر دون أن يكونوا قد أنهوا المنهج المقرر لهم. أيضا أدى ذلك يعني إلى التأثير على المستوى التعليمي لدى الطلبة الفلسطينيين. Nah, ternyata dari dampak efek intifadah yang pertama tadi, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata dampaknya amatlah luar biasa. Apa diantaranya adalah ketika intifadah ini sudah selesai, kemudian mereka melaksanakan namanya pendidikan, maka pada saat itu mereka langsung loncat ke semester berikutnya, langsung loncat ke kelas berikutnya. Bayangkan, karena nggak bisa ngapa-ngapain, semua akses
pendidikan ditutup pada saat Intifada yang pertama. Maka ini memberikan dampak efek yang amat luar biasa ketika kembali lagi masa pendidikan yang normal ibaratnya. Maka pada saat itu yang tadinya kelas 1 cuma belajar sebulan, ya di tahun berikutnya tiba-tiba kelas 2, kelas 3 tanpa menyelesaikan kurikulum yang berada di semesternya atau di kelasnya pada saat itu juga. Karena kenapa? Karena peristiwa penutupan, ya kemudian penyegelan, kemudian penahanan besar-besaran pada saat itu di peristiwa Intifada agar mereka tidak bisa melaksanakan pendidikan di tempat Palestina tersebut. الآن أخي التعليم في الغربة والشتات، قد يسأل سائل عن التعليم في الغربة والشتات. طبعا الأونروا هي المنظمة الرئيسية التي تقدم التعليم الأساسي للأطفال اللاجئين الفلسطينيين في الشتات أي في الخارج. طبعا هذا منذ عام 1950. طبعا الأونروا تجعل التعليم مجاني لجميع الأطفال اللاجئين في الخارج والذين تصل أعمارهم إلى 15 سنة. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata yayasan ataupun lembaga UNRWA ini ternyata memberikan empati yang sangat luar biasa sehingga pada saat itu memberikan sumbangsihnya yang cukup besar untuk rakyat Palestina. Apa diantaranya? Diantaranya adalah mereka berupaya untuk membantu mereka dari segi pendidikan. Jadi mereka yang ketika diusir dalam peristiwa Nakbah, maka mereka UNRWA ini masuk di sektor pendidikan, berempati dalam pendidikan di luar Palestina, orang-orang yang terusir dari Palestina. Nah, maka mereka memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang pada saat itu mengungsi di tenda-tenda pengungsian. أخي الآن سأتكلم في النقطة المهمة وهي التعليم في غزة الآن. طبعا كلنا يعلم أن غزة خاضت حرب لمدة 11 يوما. في هذه الحرب قام العدو الصهيوني بقصف كل شيء. لم يترك بيتا ولا شارعا إلا قام بقصفه. المساجد، المدارس، المستشفيات، لم يترك بيتا ولا شارعا إلا قام بقصفه. فإذا أراد أي واحد منكم أن يتجول في شوارع غزة فإنه سيجد الدمار في كل مكان. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya hanya ingin berbicara tentang kondisi bagaimana situasi terkini pendidikan di Gaza. Ya, bayangkan teman-teman sekalian, efek perang 11 hari yang belum lama terjadi, maka pada saat itu ya banyak sekali suasana-suasana yang mencekam terjadi. Karena kenapa? Karena tujuan mereka ini bukan hanya menghentikan pendidikannya saja, tetapi mereka ini menghancurkan rumah, menghancurkan sekolah, menghancurkan masjid, menghancurkan sarana prasarana yang berada di Gaza di Palestina. Yang tujuannya apa? Agar mereka ini tidak bisa melakukan apa-apa di luar sana. Dan ini menutup akses buat mereka untuk bisa keluar. Dan ternyata di sana ini ya bukan hanya membuat mereka biasa-biasa saja, tetapi membuat mereka merasa risih dan pada saat itu dalam keadaan yang sangat mencekam. Mungkin kalau ada yang keluar ke jalan-jalan yang berada di Gaza, ya kemudian yang di sekitar Gaza, maka akan didapati bahwasanya kanan dan kiri dan lain-lainnya itu terdapat bangunan yang sudah hancur, roboh, bahkan sudah rusak ya karena akibat serangan yang dilakukan peperangan atau yang dilancarkan oleh Zionis Israel. Bahkan dekat kantor ACT pun juga mengalami kehancuran juga ya. Dekat kantor ACT ya, yang berada di Gaza itu terkena serangan dari Zionis Israel. لذلك أخي في إحصائية لكمية المتفجرات التي ألقيت على غزة خلال 11 يوما أنها تعادل قنبلة هيروشيما التي أبادت هيروشيما كلها. لذلك أقول لك كمية الصواريخ والمتفجرات التي ألقيت على غزة خلال 11 يوما السابقة هي تعادل قنبلة هيروشيما، القنبلة النووية التي عملت على إبادة هيروشيما ومحيها. Jadi ibarat misalnya mengutarakan sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Jadi peristiwa yang 11 hari ini seakan-akan seperti pengeboman Hiroshima, ya yang dimana betul-betul dihancurkan ya di bumi diratakan ya di bumi hanguskan oleh Zionis Israel laknatullah alaih di 11 hari yang kemarin. Maka memberikan efek dampak ketakutan yang amat luar biasa buat mereka yang berada di sekitar sana. Karena kenapa? Karena sudah seakan-akan seperti peristiwa bom Hiroshima yang betul-betul menghancurkan, melahap seluruh yang ada di sana pada saat itu.
طبعا أخي قبل هذه الحرب غزة كانت تعاني من انتشار وباء كورونا، وكان في كل يوم يموت المئات من الأشخاص بسبب عدم وجود اهتمام في المستشفيات، نقص في المعدات الطبية، وكان الوضع مزري جدا في غزة بسبب انتشار كورونا. وكان التعليم منذ أن بدأت كورونا وانتشار الوباء في غزة كان التعليم الأونلاين في المدارس. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan sebelum peristiwa peperangan atau sebelum peristiwa gencarnya serangan dari Zionis Israel, belum lama terjadi wabah corona sampai saat ini tentunya. Dan bahkan bayangkan menewaskan setiap harinya, ya meninggal setiap harinya itu kurang lebih ratusan orang itu ternyata meninggal dikarenakan pada saat itu terinfeksi corona. Kenapa bisa seperti itu? Bisa seperti itu karena tidak ada fasilitas yang memadai di rumah sakit. Tidak ada fasilitas untuk di kesehatan. Mungkin di fasilitas yang dimana untuk bisa menunjang mereka untuk bisa sembuh karena wabah tersebut. Bayangkan sudahlah dalam keadaan wabah, terjadilah penyerangan yang berada di Palestina belum lama ini, yaitu di kota Gaza. لذلك أخي عند انتشار وباء كورونا في غزة وانتشاره بشكل كبير أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توقف التعليم في المدارس وأنه سيكون التعليم أونلاين. لكن عندما غزة قامت بالتعليم أونلاين واجهت مشاكل كثيرة. أول هذه المشاكل أنه تخيل أخي فقط نسبة 22% الذين يستطيعون تحميل الإنترنت واستخدام الإنترنت في التعليم الأونلاين. إذن عندما كان التعليم في غزة أونلاين بسبب انقطاع الكهرباء وبسبب عدم وجود الإنترنت في كل البيوت الفلسطينية، فقط نسبة 22% من الطلبة والطالبات الذين يستطيعون استخدام التعليم أونلاين. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bicara sekarang kan online Ustaz. Sekarang kan online Syekh. Bagaimana pendidikannya? Thayyib. Pendidikan di Gaza saat ini tentu dilaksanakan secara online. Tetapi terjadi sebuah muskilah atau sebuah hambatan yang amat luar biasa besar terjadi di negara Palestina, khususnya di Gaza. Apa itu hambatannya? Ternyata kurang lebih hanya 22% lah yang bisa mengakses internet yang berada di kota Gaza. Bayangkan penduduk Gaza itu jutaan. Kemudian yang bisa mengakses internet untuk pendidikan online hanya 22%. Bayangkan, bisa dibayangkan pendidikan yang sangat dibutuhkan saat ini, ternyata internetnya hanya bisa diakses di negara Gaza, di Palestina, di kota Gaza tersebut hanya 22%. Belum lagi ditambah mati lampu, karena listrik itu bergiliran di kota Gaza, nggak bisa nyala full 24 jam. Mereka itu bergiliran untuk bisa mendapatkan listrik, air, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya. Ditambah lagi dengan fasilitas yang dimana kurang memadai, sehingga mereka melaksanakan pendidikan hanya bisa dilaksanakan, nggak seluruhnya, tetapi yang didapati bahkan mungkin ketika sudah ada, tetap ada hambatannya, yaitu kurang lebih 22% yang bisa melaksanakan pendidikan online, tetapi dengan hambatan juga di luar itu. لذلك أخي كانت هذه المشكلة الكبيرة عندما كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن التعليم أونلاين. تخيل أخي الآن مثلا نسبة 22% فقط الذين يستطيعون استخدام الإنترنت. قلت لك المشكلة الأساسية ممكن أن تلخصها بالتالي: أولا انقطاع الكهرباء، عدم وجود أجهزة اللابتوب أو الآيباد أو الجوالات مع كل العائلات الفلسطينية. كل ذلك كان مانع من عدم الدراسة أونلاين وعدم تمكن الكثير من العائلات من التعليم أونلاين. Baik, ternyata di sini karena dampak dari sebuah wabah dan juga peperangan yang belum lama terjadi di Palestina khususnya di Gaza, maka kementerian atau menteri pendidikan di Palestina, kalau di kita kan Kemendikbud di sana itu menteri pendidikan yang mungkin dari Kementerian Pendidikan tersebut itu mengatakan bahwasanya akan dilaksanakan pendidikan dengan online atau dengan cara mungkin dengan webinar dan lain-lainnya. Tetapi di sini ada hambatan yang sangat luar biasa. Yang pertama,
listrik itu tidak bisa full masuk ke daerah Palestina, khususnya di Gaza. Maka di sini terjadi hambatan. Kemudian yang kedua, mereka nggak punya HP, nggak punya laptop. Baik, ini bisa menjadi salah satu ladang amal soleh kita, teman-teman. Ya, mereka tidak punya laptop, tidak punya handphone, jadi mereka bingung mau belajar pakai apa. Kemudian juga di sana, ya ketika listrik mati, alat tidak ada. Kemudian dari mereka juga nggak ada uang yang bisa mereka mungkin beli paket pulsanya dan segala macamnya, sehingga mereka bingung mau menuntut pendidikan dengan cara online, tetapi wasilahnya amatlah berat sekali di sana. Ya, maka inilah kesulitan yang terjadi di sana. Maka hambatan ini terjadi sangat besar, sehingga mungkin yang bisa menempuh pendidikan online hanya 22% saja, itu kurang lebih. Jadi 22% itu pun bisa melaksanakan pendidikan, tetapi masih ada hambatannya juga. أخي الآن في هذا العام بعد الحرب، بعد انتهاء الحرب أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة إنهاء العام الدراسي. الآن الدراسة توقفت إلى نهاية العام من الصف الأول حتى الصف 11. طبعا ذلك بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. لذلك قامت الوزارة في المدارس باستخراج الشهادات المدرسية لنهاية العام وتوزيعها على الطلبة واستلام الكتب المدرسية منهم. هذا يعني اختصار النقطة هذه، أن وزارة التربية والتعليم قامت بإيقاف التعليم إلى نهاية العام هذا بعد الحرب يعني الأخيرة، وقامت باستخراج شهادات وإعطائها للطلاب واستلام الكتب المدرسية منهم. تقصد يعني إلى نهاية هذا العام يعني الدراسة تقام متوقفة الآن سأقول لماذا. متوقفة من الآن إلى نهاية سنة توقفت الدراسة. توقفت الدراسة الآن، وقامت بإعطاء الطلاب الوزارة شهادات وأخذ الكتب منهم. لماذا؟ أولا بسبب تضرر عشرات المدارس نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. العشرات من المدارس تم قصفها وتضررت، لذلك هذه المدارس التي كانت تحتوي الطلاب الآن لا تستطيع أن تحتوي الطلاب بسبب أنها تحتاج إلى صيانة وترميم، وبعضها قصفت بالكامل. هذا السبب الأول. Baik, nah di sini ternyata ada keputusan yang dimana mungkin menyebabkan rakyat Palestina ini cukup mungkin terdiam dan cukup menyedihkan juga. Salah satu keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan ya saat ini, detik ini, setelah terjadinya perang di peristiwa penyerangan di Gaza oleh Zionis Israel laknatullah alaih, maka di sini terjadi pemberhentian pendidikan sementara sampai akhir tahun. Dan yang parahnya lagi mungkin sebenarnya unik dan parah juga. Mereka ya dari kalangan kementerian ini membagikan ijazah-ijazah kepada mereka yang mungkin sudah ditetapkan lulus tahun ini statusnya. Ya, kemudian dibagikan bukunya. Ya, kenapa ini dilakukan? Karena banyak sekolah yang saat ini tidak bisa memadai fasilitasnya. Kemudian juga di saat ini juga banyak yang dimana saat ini tidak bisa menempuh pendidikan dikarenakan peristiwa perang tadi, itu menyebabkan banyak yang menjadi syuhada. Kemudian di perang tadi juga banyak juga orang fasilitas-fasilitas yang makin terpuruk, ya bahkan tidak memadai lagi untuk bisa mengakses ilmu dengan cara yang telah ditentukan seperti online dan lain-lainnya. أيضا أخي كما قلت لك الوزارة قامت بإيقاف التعليم إلى نهاية العام بسبب أيضا تضرر آلاف الأبنية والشقق السكنية نتيجة قصف العدو الصهيوني للمئات من الشقق السكنية. أدى ذلك إلى نزوح الآلاف من السكان إلى المدارس. الآن بعد قصف بيوت هؤلاء الناس أين يذهبون؟ الآن هم مكان إيواءهم المدارس، مكان إيواء هؤلاء الذين قصفت بيوتهم المدارس. لذلك الآلاف من الطلبة فقدوا كتبهم ودفاترهم المدرسية تحت الأنقاض. Nah, ternyata kenapa sih ada terjadi peristiwa pemberhentian pendidikan sementara? Nah, ini yang terjadi sangat besar. Apa yang menyebabkan terhentinya pendidikan sampai di akhir tahun? Karena sekarang saat ini kalau kita lihat sudah rata seperti tanah pemukiman yang berada di Gaza sebagian daerahnya. Rata dengan tanah, maka tempat-tempat sekolah lah yang dijadikan tempat tinggal untuk saat ini. Ya bahkan buku-buku mereka sudah rusak, buku-buku mereka sudah hancur. Maka di sini tidak ada
kestabilan dalam sebuah pendidikan, maka pada saat itu diputuskan dari Kementerian Pendidikan di Palestina untuk memberhentikan pendidikan sementara sampai akhir tahun ini, tujuannya untuk pemulihan terlebih dahulu, bahkan tempat-tempat sekolahnya dipakai untuk pengungsian rakyat-rakyat Palestina yang ada di Gaza ketika pada saat itu rumahnya hancur diserang oleh Zionis Israel lanatullah alaih. لذلك أخي تأثر كل الطلبة بالعدوان الإسرائيلي على غزة وما صاحبه من قصف وتدمير، حتى ذلك أدى إلى حالات فزع وهلع وصدمة أثرت سلبا على الحالة النفسية لأبنائنا الطلبة. Ya, bahkan dengan peristiwa ini terjadi, maka terjadi peristiwa yang sangat mencekam, ya, bahkan menjadi kemarahan, bahkan kesedihan yang amat luar biasa. Karena kenapa? Karena mereka nggak ada alat yang memadai, kemudian tempat tinggal yang dihancurkan, mereka harus pindah ke sekolah, tidur di sekolah, kemudian buku-buku mereka juga pada hilang-hilangan, kemudian pendidikannya pun lama-lama akhirnya menjadi tidak stabil. Maka akhirnya pada saat itu diputuskan untuk tidak diadakan pendidikan sementara waktu sampai akhir tahun, dan juga ini membuat rakyat Palestina sedih. Karena apa? Karena tidak bisa melanjutkan pendidikan. Inilah efek dampak permusuhan dari Israel dan Palestina yang terjadi ya belum lama ini, ya padahal hanya beberapa hari, tetapi ternyata memberikan efek yang luar biasa, bahkan jangkanya cukup lama sekali untuk bisa pemulihan. لذلك أخي العدو الصهيوني كان يتعمد استهداف البنية التحتية وأبراج الكهرباء والمدارس الذي تؤدي إلى انقطاع مستمر للتيار الكهربائي والإنترنت، مما يحول دون تمكن الطلبة من استكمال دراستهم ومراجعة دروسهم، أي أن العدو كان يتعمد استهداف المدارس لمنع الطلاب من الدراسة وإفشال هذا الجيل. كان يقصد أيضا ويتعمد أماكن الإنترنت والكهرباء حتى يحرم الطلاب من الدراسة وهكذا. النتيجة هذا الإسرائيليون هذا يهدم كل شيء. أنا أقصد أن اليهود كانوا يتعمدون استهداف المدارس لكي يقوموا بإفشال هذا الجيل، ويتعمدوا بقصف أبراج الكهرباء لكي يتم انقطاع التيار الكهربائي حتى يؤثر على دراسة الطلبة ومراجعة دروسهم. Nah, ternyata di sini juga terputusnya akses internet, terputusnya akses pendidikan, ya karena mereka ini selalu mengejar melancarkan serangan-serangan yang dimana ke daerah Palestina dan Gaza, sehingga mereka berusaha menyempitkan akses pendidikan, menutup sedemikian rupa akhirnya tidak bisa terjadi pendidikan yang terbuka di sana. Nah, maka mereka berusaha menyempitkan, akhirnya ya tidak ada terjadi pendidikan atau aktivitas lainnya berada di negara Palestina, khususnya di Gaza. لذلك أخي الآن الوضع في غزة مزري. كنا سابقا نعاني من مشكلة الكثافة الصفية. تخيل أخي قبل الحرب، قبل قصف هذه المدارس، كان هنالك مشكلة الكثافة الصفية. كان يكون في كل فصل 50 طالب، تخيل أخي. لذلك يوجد عندنا كان مشكلة عدم كفاية المدارس، أننا نحتاج إلى بناء مدارس جديدة حتى يتم استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة. هذا قبل الحرب، فما بالك الآن بعد الحرب وتدمير العشرات من المدارس. Ternyata dari semua peristiwa yang terjadi sampai detik ini, bayangkan sebelum perang saja masih membutuhkan banyak akses untuk bisa melakukan sebuah pendidikan seperti bangunan sekolah, internet, ya kemudian fasilitas-fasilitas buku dan lain-lainnya. Ini dibutuhkan sebelum terjadi peperangan yang dimana dilancarkan atau digencarkan oleh Zionis lanatullah alaih, ya peristiwa 11 hari peperangan ya ketika di bulan Ramadan itu. Nah, ini saja sebelumnya itu membutuhkan akses yang amat luar biasa, membutuhkan tempat-tempat sekolah, membutuhkan yang namanya peralatan untuk bisa sekolah, membutuhkan tempat-tempat yang dimana untuk bisa berlindung di sana. Itu sebelum perang. Apatah lagi ketika sudah berperang. Maka ketika sudah berperang ini bayangkan
ketika sudah berperang ini ternyata lebih dahsyat lagi kebutuhannya untuk bisa pemulihan agar rakyat Palestina ini bisa hidup kembali normal seperti orang-orang yang berada di belahan dunia lainnya, seperti tempat tinggal, fasilitas sekolah, fasilitas untuk bisa hidup tenang di sana, kemudian fasilitas tempat tinggal yang dimana memadai, yang dimana mereka bisa tinggal hidup nyaman, nikmat di sana. Dan saat ini lebih lagi membutuhkan saat ini ya untuk fasilitas-fasilitas yang ada. لذلك أخي نتيجة يعني كما قلت لك نتيجة يعني الكثافة الصفية يعني وهذه المشكلة الكبيرة عدد الطلاب الكبير كان في عندنا التعليم في فلسطين نظامين نظام شفتين صباحي ومسائي تخيل هنالك عندنا يعني أناس يذهبون إلى المدارس في الصباح وأناس يذهبون إلى المدارس في المساء لماذا ذلك؟ بسبب الأعداد الكبيرة للطلبة الذين لا نستطيع توفير مدارس لهم يعني على الرغم من وجود شفتين صبح ومسائي إلا أنه يوجد في كل صف 50 طالب وهذا يؤثر على التحصيل العلمي للطالب وأيضا المعلم لا يستطيع إيصال المعلومات للطالب بهذا العدد. Baik, nah dampak peristiwa yang terjadi saat ini maka mereka berusaha mengadakan namanya pendidikan tetapi kelasnya kelas pagi dan kelas sore. Bayangkan kelas pagi dan kelas sore saja ya mereka dari kalangan siswa dan mahasiswanya saja, ya keadaannya pun juga mencekam, ya ke sana tuh susah, ya bahkan agak sempit aksesnya. Apalagi guru-gurunya ingin mengajarkan, ya bayangkan gangguan yang amat luar biasa, kemudian peluru-peluru, kemudian rudal-rudal yang melancarkan di daerah Gaza tersebut, sehingga membuat mereka kesulitan untuk melaksanakan pendidikan di daerah Palestina, khususnya di Gaza. Ya maka mereka membagi dua saja waktu pagi dan sore, ini hambatannya pun terjadi di negara Palestina. أيضا أخي يعني تخيل أن اليهود ماذا يقومون أيضا من أجل تدمير هذا الجيل. أولا يقومون بمنع الإسمنت للدخول لغزة لبناء المدارس. تخيل أيضا أن المدرسين والمعلمين يحصلون على 50% من رواتبهم فقط. Nah di sana ternyata ya yang paling mengerikan itu adalah apa? Yang paling mengerikan lagi diantaranya adalah mereka menyekat bantuan-bantuan agar tidak bisa masuk di Palestina. Kemudian berusaha semaksimal mungkin sehingga mereka meninggalkan yang namanya sektor pendidikan tersebut. Ya bayangkan mereka dia berusaha menyekat agar bantuan-bantuan itu dihadang sebesar-besarnya agar jangan sampai masuk di Palestina khususnya di Gaza. Dan juga gaji mereka menjadi kecil. Kenapa? Karena bantuannya lama datangnya. Karena ururan tangan dari seluruh dunia itu lama nyampainya. Karena apa? Karena disekat oleh Israel Lanatullah alaih. Maka mereka dalam keadaan yang posisinya saat ini mengerikan dan mencekam sekali. Ya ditutup betul-betul aksesnya jangan sampai bantuan tersebut bisa masuk ke tempat Gaza tersebut. لذلك أخي تخيل أننا إذا أردنا أن نبني مدرسة نحتاج لبناء مدرسة واحدة 2 مليون دولار. هذه فقط لبناء المدرسة. فما بالك إذا أردنا أيضا أن نشتري الأرض التي ستبنى عليها المدرسة. وكل مدرسة تحتاج إلى 40 إلى 50 موظف معلم وموظفين داخل المدرسة. هذه كلها تكاليف غالية جدا. Bayangkan teman-teman, saking sulitnya saat ini kalau misalnya ingin membangun kembali fasilitas-fasilitas yang ada, infrastrukturnya ingin dikembangkan, dibangun kembali, ternyata membutuhkan dana yang bukanlah sedikit, teman-teman. Bayangkan kalau ingin bangun satu sekolah saja, itu kurang lebih membutuhkan dananya $2 juta. Dirupiahkan berapalah? Kurang lebih itu sangat banyak sekali. Apalagi sudah dibangun sekolah, membutuhkan 50 karyawan, ada siswinya, ada lagi misalnya seperti OB-nya, pekerjanya, mudirnya, berapa biaya yang harus dikeluarkan setelah pembangunan tersebut. Maka membutuhkan pembiayaan yang amatlah fantastis, nilainya sangat luar biasa sekali, sehingga dalam keadaan saat ini mereka berusaha memulihkan, ya tapi dalam keadaan yang sangat berat sekali untuk bisa yang namanya pemulihan kembali seperti sedia kala sebelum peperangan terjadi. أخي أيضا أختم يعني بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. تخيل أخي أنه يعني جيل كامل جيل التسعينات يعني الآلاف بل العشرات الآلاف من الذين تخرجوا من الجامعات منذ عشرات السنوات لا يجدون وظيفة. تخيل أنا مثلا معي شهادة دراسات عليا، أنا هذه الشهادة هي الآن معلقة في البيت، لا أستطيع أن أجد وظيفة.
فهذه مشكلة كبيرة جدا أن هذا الجيل كله تدمر. يعني على الرغم من كل هذه الصعاب إلا أننا نهتم بالتعليم وندرس، لكننا بعد أن ندرس لا نجد عمل ولا وظائف ولا هكذا. Baik, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata efek dari kesemuanya ini, mereka ini pendidikannya amatlah tinggi, melaksanakan sebuah aktivitas pendidikan cukuplah dahsyat di sana. Tetapi di sana ketika mereka menempuh jalur pendidikan, lulus mereka dari universitas S1, S2, S3, ternyata di sana tingkat penganggurannya amatlah sangat tinggi di sana. Kenapa? Karena mereka tidak ada pekerjaan, tidak ada lapangan pekerjaan di negara mereka. Sehingga mereka saat ini ketika sudah S2, seperti Syekhnya bilang, saya ini kalau sudah S2, mungkin kalau kembali lagi ke Palestina setelah S2, mungkin ijazah saya akan saya tempelkan saja di dinding. Kenapa? Karena udah nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena pekerjaan di sana tidak terbuka, lapangan pekerjaan tidak ada. Lalu mau apa setelah itu? Setelah pendidikan, maka mereka terjadi pengangguran besar-besaran. Ini terjadi kurang lebih 10 tahun belakang sampai saat ini. Maka tingkat pengangguran di sana cukuplah sangat tinggi. Pengangguran yang dari 10 tahun lalu, mereka yang berijazah S1, S2, S3 itu saat ini merasakan yang namanya pengangguran betul-betul luar biasa di sana. أخي يعني أنا أكتفي، يعني إذا أردنا أن نتحدث أكثر سيأخذ وقتا كثيرا. أريد أن أعرض بعض الصور الآن، بعض الصور سأعرضها. طيب تفضل. يعني هذا يأخذ وقتا طويلا. تعرف هذه معاناة كبيرة. Ya, Syekhnya akan menunjukkan beberapa هذه بعض الصور من داخل المدارس. Ya, akan menunjukkan beberapa dokumentasi tentang bagaimana potret pendidikan di Palestina ya. تفضل يا شيخ. أين الصورة؟ هل ترون الصورة أم لا؟ ما رأينا الصورة. يعني ما زالت يعني هذه الشاشة يعني مثل الأول هذا. لحظة أخي. الآن هل الآن الصورة واضحة؟ لم تكن. Ini masalah kama hiya. Gambarnya terlihat nggak para hadirin sekalian? Apa masih seperti layar ini pembagian-pembagian gitu ya? هل أتت الصورة أخي؟ لم تظهر الصورة. ini قد ضغطت يعني الصورة هذا لكن يعني لم تطلع علينا. ما المشكلة تكون؟ Baik, kita menunggu ya, Syekhnya akan memperlihatkan beberapa gambar potret tentang Palestina ya, pendidikannya. هل ظهر شيء أخي؟ رأينا يعني الشاشة بشكل لابتوب هذا، لكن ما رأينا هكذا بشكل كبير. هكذا. لا، لم تظهر إلينا الصورة الجيدة. Mungkin dari moderator atau MC, cara untuk bisa gambar ini terlihat bagaimana? Ada ini mungkin triknya biar bisa terlihat. أنا أريد أن أعرض. لماذا أخي لا تأتي الصورة؟ يعني أنا هل ممكن أن تساعدني؟ هل الآن تأتي؟ teman-teman ada yang bisa bantu Syekhnya nggak? Bagaimana caranya? أخي الآن هل أتت؟ Klik aja Kak. Maru aina surah. Ada atau terlihat? Bisa di para hadirin sekalian ada yang bisa melihat gambarnya? ما رأينا صورة يا شيخ. يعني لا أعرف المشكلة، ممكن أن أرسلها لك على الواتساب، لا أعرف إذا كيف. أنا موجود، الصور موجودة عندي، لكن لا أعرف كيف أعرضها. لكن يعني في الزوم هذا لم تكن يعني موجودة الصورة.
وقال double click هذا. Nah, double klik di gambar yang ingin diperbesar mungkin bisa. هل ظهرت؟ هل ظهرت؟ لا ini لا تظهر الصورة لا تظهر الصورة. لا أعرف ما المشكلة أخي. أخي الآن طيب كذلك أنا لا أدري المشكلة هذه. الآن نفتح باب السؤال وأرسل لك الصور على الواتساب. طيب إن شاء الله أرسل لي الصورة فأنا سأعطي لصديقنا في مؤسسة ACT فهو ربما سيظهر مكان. أنا انتهيت أخي الآن إذا كان هنالك أي سؤال. طيب. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, tadi itu sedikit paparan dari Syekh, terjadi kesalahan atau terjadi kesalahan teknis untuk melihat bagaimana gambaran di Palestina. Katanya sih pengen share lewat WhatsApp ya, nanti saya kasih ke salah satu teman yang ada di ACT, kemudian untuk bisa menampilkan gambar tersebut ya, atau bisa dikasih ke moderator gambaran yang ada di potret pendidikan yang berada di Palestina saat ini. Nah, mungkin kata Syekhnya mungkin ada pertanyaan mungkin dari para hadirin sekalian untuk bisa ditanyakan bagaimana potret pendidikan dari Palestina. Itu mungkin dari saya dan Syekh Muhammad Toha. Mungkin nanti saya kembalikan kepada moderator kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Itu mungkin sedikit dari saya dan Syekh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Habibullah selaku penerjemah pada webinar kali ini. Mungkin dari peserta webinar kali ini ada yang ingin menanyakan sekilas tentang potret pendidikan di Palestina. Bisa nyalakan audio. Adakah yang ingin bertanya dari peserta webinar pada sore hari ini? Saya persilahkan kepada peserta webinar potret pendidikan Palestina jika ada yang ditanyakan kepada Syekh, nanti bisa dibantu oleh penerjemah. أخي طيب نعم يا شيخ. نعم يعني أنا أرسلت لك الصور لكي تعرضها لهم. هل هنالك أي سؤال؟ طيب أنا قد أرسلت الصور كذلك إلى يعني أحد الزملاء في ACT فربما هو سيظهر لنا الصورة يعني ما أستطيع يعني إظهار الصورة. Ada yang bertanya mungkin kepada Syekhnya? Mungkin pertanyaan dari kami. Ya. Apa ini suaranya kenapa ya? Nggak jelas ini. Ada bising-bising. Ya. Halo? Ya. Tes ya. Ya tadi pas ada yang ngomong ada yang bising di luar sana gitu. Nah, baik sudah. Silakan. Karena kan ini ada semacam bencana ya di Palestina 11 hari perang di bulan Ramadan kemarin, dan itu berdampak pada banyak hal di Palestina. Nah, bagaimana metode atau cara membangkitkan semangat atau kan pasti psikologi anak-anak yang ada di Palestina, psikisnya itu kan pasti terganggu dengan adanya hal-hal yang terjadi seperti ini. Nah, itu bagaimana cara menyemangatinya, metodenya agar mereka bisa lebih semangat atau menumbuhkan semangat lagi untuk tetap melakukan pendidikan. Di mana kan pendidikan pada 11 hari perang ini sangatlah menurun drastis ya. Jadi mungkin apa metode yang bisa dilakukan? Ya. هناك جاء يعني إلينا السؤال يا شيخ. نعم تفضل.
السؤال هذا وقد يعني حدثت المعركة يعني قبل شهرين قبل شهر أو شهرين يعني ماذا يعني الهجوم من الإسرائيليين هذا من صهيونيين قبل شهرين هذا فانهدمت يعني كل شيء أليس كذلك؟ يعني البيوت والمدارس كل شيء وكذلك يعني الشهداء كذلك يعني وجدنا الشهداء حينئذ فحينئذ ربما يعني حدث شيء في أنفسهم يعني من حيث النفس وهناك جاء القلق وهل هناك جاء القلق وغير ذلك فإن كان يعني فيه يعني المشكلة في أنفسهم يعني في مسألة النفسية هذا يعني كيف تقوي هؤلاء الأطفال وكيف تقوي هؤلاء الناس يعني ليكونوا هؤلاء يعني شجاعا في وإعادة ومعيدا في التعليم. أخي أولا أقول لك في غزة رجال لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. نحن بفضل الله عز وجل منذ 15 عام في كل عام نخرج أكثر من 8,000 طالب وطالبة حافظة لكتاب الله. لذلك أطفالنا يعني هم حفاظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، بل إن الطفل منا هو يستطيع أن يقاوم اليهود وهو صابر ومحتسب وهو يعني نربيه على هذه العقيدة. لذلك يعني نقول أن أطفالنا هم يعني جيل المستقبل وهم الذين سيحررون المسجد الأقصى المبارك. Baik, ini jawabannya sangat enak ya dari Syekhnya. Ini saya dapati jawaban yang kedua dari beberapa Syekh Gaza. Tapi ini jawabannya memang dari para Syekh ini sangat luar biasa. Kan bicara tentang psikis kata dia. Kata Syekhnya tadi Syekhnya menjawab, di sana itu ya tidak ada namanya peristiwa stres atau peristiwa kendala kenanya psikologi anak-anak di sana. Oh, kok bisa? Kenapa bisa? Maksudnya kenapa bisa tidak terjadi hal demikian? Karena mereka dari kecil mentalnya sudah dibangun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anak-anak kecil di sana sudah dipastikan rata-rata hafal 30 juz. Ya, kalau kita berapa juz? Justru itu Ustaz. Ya, kalau kita gitu. Mereka dari kecil sudah hafal Al-Qur'an 30 juz. Maka mereka dikatakan mereka nantinya sejatinya adalah penerus untuk pengkaderan untuk pembebasan Masjidil Aqsa dan Palestina pada umumnya. Jadi mereka ini melatih dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah itu dari lahir. Bahkan kalau ada misalnya suami dan istri, dari suami istrinya sendirilah yang dimana membangkitkan dirinya kepada Allah, sehingga anaknya dari kandungan itu dekat kepada Allah sampai lahirnya, sampai masa kecilnya, sampai masa remaja dewasanya, mereka semua dekat kepada Allah. Jadi psikis mereka tidaklah begitu terganggu. Kenapa? Karena mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling utama mereka menghafalkan Al-Qur'an di usia mereka yang pada saat itu masih sangat belia. Bahkan mereka nggak segan-segan untuk mengancam Yahudi. Mereka masih kecil, berani menakuti mereka, berani. Kemudian mengancam mereka, berusaha melawan mereka, berani. Kenapa? Karena mereka sudah terlatih untuk menjadi generasi para syuhada di kemudian harinya, kurang lebih seperti itu jawabannya. Baik, ada pertanyaan lagi? Mic-nya di mute ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendri dari Jakarta. Saya ingin bertanya kepada narasumber. Ini kan tadi dibahas mengenai soal pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja ya, kalau nggak salah ada tiga poin yang penting. Nah, pertanyaan saya sebenarnya kan ketiga hal ini kan pasti sangat berkaitan dengan stabilitas politik di internal Palestina. Nah, bagaimana faksi-faksi yang ada di Palestina itu, misalkan ada Hamas, ada Fatah, bahkan ada Jihad Islam, itu ada nggak kesepakatan bersama, terlepas dari perbedaan pandangan dan sebagainya, itu dalam rangka bersama-sama duduk bareng, bagaimana sih solusi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina terkait pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, hunaka soal akhir ya Syekh.
وقد عرفنا بأن يعني في مجال السياسة في فلسطين الآن عندنا معروف بحماس وفتح وغير ذلك. فهناك الاجتماع يعني من يعني ماذا من لواء أو يعني من حزب فتح ومن حزب حماس، يعني بأن يجتمع في مكان واحد ثم يتحدث فيبحث عن يعني الإجراءات يعني في كيفية فلسطين، يعني في كيفية التعليم وغيرها في المستقبل، يعني كيف يكون فلسطين في المستقبل. هل يعني نحن نتعامل معا؟ أخي أولا يعني أقول وبالله التوفيق أن التعليم في الضفة الغربية وفي غزة هو موحد، المنهج الدراسي واحد، وهنالك تواصل دائم بين الضفة الغربية وغزة، والامتحانات التي توضع هي امتحانات يعني موحدة معا وهكذا. فالتعليم موحد عندنا في فلسطين الحمد لله، ولا يوجد خلاف. إذا كان هنالك خلاف سياسي لا يوجد خلاف في التعليم الحمد لله، وإنما هنالك تعاون وهنالك اتصال وتواصل وزيارات. الطلبة في غزة يزورون الطلبة في الضفة، والضفة يزورون في غزة، والحمد لله. Kata Syekhnya, ini menarik katanya. Ternyata di Palestina itu baik tepi barat ataupun di Gaza, ternyata mereka itu sudah berkoordinasi sejak lama. Jadi mereka itu kalau mengadakan sebuah pendidikan maka menjadi satu antara tepi barat dan Gaza. Kemudian dari stabilitas politiknya, mereka kedua Hamas dan Fatah ini alhamdulillah sudah terjadi koordinasi yang baik. Maka mereka saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Yang dimana mereka ini tujuannya adalah agar Palestina ini semakin maju ke depannya. Maka dari sektor pendidikan mereka membuat kurikulum menjadi satu. Dari sektor politik mereka selalu terjalin satu sama lainnya. Jadi mereka selalu berkoneksi satu sama lainnya. Itu kurang lebih di Palestina saat ini. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup dulu untuk pertanyaannya, karena waktu menunjukkan akan waktu maghrib ya ini. Iya. نعم أخي. نعم. هل هنالك أسئلة أم انتهينا؟ خلاص انتهى يعني انتهى السؤال وانتهت المحاضرة كذلك لأن الحمد الوقت. لله. أخيرا أختم في دقيقة واحدة وأقول. طبعا. Kata Syekhnya pengen ada kata penutup dari Syekhnya sebelum ditutup acara hari ini. نقول أخي نعم نقول لقد قدر الله سبحانه وتعالى لأهل فلسطين أن يكونوا في الصف الأول، وأنتم في أندونيسيا في الصف الثاني. أنتم الذين تدعمون الصف الأول وتسندونه. فإذا قام اليهود بهدم بيت أنتم من يجب عليكم أن تقوموا ببناء بيت. إذا قاموا بهدم مدرسة أنتم عليكم من تقوموا ببناء مدرسة، وهكذا يجب عليكم أن تكفلوا أسرة فقيرة، أن تهتموا هناك بهم، لأنهم هناك هم في الصف الأول وأنتم في الصف الثاني الذين يقومون بإسناد الصف الأول. ولولا الصف الثاني الصف الأول ذهب ولما تحرك، يعني لولا الصف الثاني لما أصبحت يعني فلسطين هكذا صابرة. لذلك أنتم في الصف الثاني وظيفتكم أن تقوموا بإسناد وتثبيت الصف الأول. Nah, ternyata Syekhnya menutup dengan kalimat yang betul-betul amat luar biasa. Ketahuilah teman-teman semua bahwasanya Palestina itu mungkin saat ini kedudukannya berada di pertama, tetapi sejatinya kalau kita melihat dari bantuan-bantuan yang ada, ternyata Indonesia ini termasuk nomor urut yang kedua dalam membantu atau berusaha meringankan sesuatu yang terjadi di Palestina saat ini. Maka ya kita bahkan bisa menjadi urutan yang pertama. Ya, karena apa? Karena bantuan-bantuan yang terus mengalir sampai saat ini ke rakyat Palestina. Maka sebenarnya antara Indonesia dan Palestina ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Bahkan kalau misalnya ada sesuatu yang dihancurkan di sana, ya maka tergeraklah hati seluruh dunia, tetapi yang paling pertama tergerak itu adalah Indonesia. Rakyat Indonesia yang dimana saat ini sumbangsihnya
cukup banyak yang berada di Palestina, khususnya di Gaza. Maka kalaulah misalnya saat ini ternyata saudara-saudara di Palestina membutuhkan sesuatu, maka marilah kita sama-sama berlomba untuk bisa menggapai kedudukan yang paling utama di hati-hati mereka rakyat Palestina. Karena mereka semua itu adalah saudara kita semua, dan bahkan mereka mempunyai peranan terpenting, bahkan menjadi sejarah ketika dahulu ya Indonesia merdeka ya pada saat itu terjadi peristiwa yang sangat luar biasa dengan Indonesia dan Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an wa insyaallah naltaqi bikum daiman insyaallah wa tasharrafna bi ma'rifatikum wa ru'yatikum jami'an. Masyaallah, dan terima kasih jami'an. Masya Allah, dan terima kasih banyak ya dari saya mengucapkan, dan saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata. Saya mewakili dan juga Syekh yang termasuk mewakili Syekh kalau ada salah-salah kata, perbuatan ya yang kurang pantas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya bismillah taala dan terima kasih banyak ya sudah mengizinkan kami untuk bisa sama-sama Assalamualaikum. memaparkan suatu. Assalamualaikum. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dimohon untuk tidak live dulu. Ada sesi foto bersama. Syekh Huna, ya Syekh. Nah, tafadhal. Wa yani talaba minna bi an la nakhruj min hadha Zoom. Yani يصور. تفضل الآن. الآن. Silakan Mbak. Silakan Mbak. Untuk peserta webinar pada sore hari ini dipersilakan untuk membuka video. Membuka gambar, kita berfoto bersama dengan narasumber Syekh Toha dan juga penerjemah pada sore hari ini yaitu Bapak Muhammad Habibullah. Sudah siap belum saya sampaikan ke Syekhnya nih? Ada yang mau foto? Syekh, harus persiapan. Syekh تصاعد يا شيخ. هو يعني هي ستصور. Insyaallah. Insyaallah. Ya, Syekhnya udah siap tuh, Masya Allah. Tafadhol, silakan. Gimana, sudah? انتهت أخي. Udah belum? Mbak Nura? Oh iya, sebentar. Sebentar. Allah ya Syekh. في حالة الاستعداد الآن. Sudah, Masya Allah. Sudah. Khalas ya Syekh, khalas. Terima kasih Nura, terima kasih Akhi Habib. Allah, terima kasih ya Syekh Huna, Masya Allah. Insyaallah. Selamat berkenalan. Insyaallah, barakallah. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Habibullah selaku penerjemah pada sore hari ini. Masya Allah, terima kasih banyak. Kami persilakan untuk meninggalkan Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar. Nanti bisa mengisi link absensi dan juga evaluasi untuk mendapatkan sertifikat. Dan juga kepada pihak AJP. Terima kasih telah mengikuti webinar pada sore hari ini dengan hikmat. Semoga bisa kembali lagi di lain waktu. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada hal yang tidak atau kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada MC, kepada Kak Neneng Yuni. Mangga, saya persilakan. Dengan demikian berakhir sudah webinar pada sore hari ini. Dan sobat-sobat Salas untuk mengisi dulu link sertifikat yang
feedback untuk kita. Dan di situ juga ada link donasi, untuk sertifikat juga ada di link webinar tersebut. Jangan lupa untuk mengisinya. Terima kasih teman-teman yang telah hadir pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.